Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Tuhan baik selamanya. Tuhan baik selamanya, Dia berikan nyanyian dalam hatiku. Tuhan baik selamanya, lewati malam gelap terangnya bersinar. Tuhan baik selamanya. Dari awal naikkan pujian ini, Tuhan baik selamanya, Dia berikan nyanyian dalam hatiku. Tuhan baik selamanya, lewati malam gelap terangnya bersinar. Tuhan baik selamanya. Tuhan baik selamanya. Sekali lagi, Tuhan baik selamanya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Dari awal sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka.
bersukacitalah. Baik adik-adik, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dari awal dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Shalom adik-adik, kita mau sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian ini, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Param-pam-pam. Dari awal, oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sama-sama katakan padanya. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi, param-pam-pam. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami, bahwa Engkau begitu mencintai kami Tuhan.
Sebab itu hari ini kami mau menaikkan pujian kami mau menaikkan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa kami menyadari Tuhan, dalam hidup ini Engkau begitu mengasihi kami. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa bukan? Luar biasa, yes. Oke adik-adik, hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa ya.
Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami, Engkau telah menjaga kesehatan kami Tuhan, hingga hari ini kami boleh kembali beribadah via online. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mau mengajarkan kami suatu hal yang baru lagi. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini Cici akan cerita tentang Elia. Sebelumnya Elia sedang berada di Sungai Kerit. Tapi adik-adik, cerita hari ini, Sungai Kerit itu menjadi kering karena sudah lama tidak hujan. Tempat itu dilanda kekeringan. Nah, akhirnya adik-adik, Elia pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saat ini apa yang harus kuperbuat? Karena Sungai Kerit sudah kering, tidak bisa minum, tidak bisa mandi. Apa yang harus aku perbuat, Tuhan? Lalu Tuhan pun menjawab Elia. Kira-kira apa ya jawaban Tuhan? Mari kita sama-sama buka Alkitab di 1 Raja-Raja 17 ayat 7-9. Cici bacakan ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-9. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Nah, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke tempat bernama Sarfat, dan di sana Tuhan telah menjanjikan bahwa ada seorang janda atau seorang ibu yang akan membantu Elia. Dan akhirnya adik-adik, Elia pun taat terhadap perintah Tuhan. Elia langsung pergi menuju Sarfat. Nah, adik-adik, di dalam perjalanan Elia pun haus dan dia juga lapar. Tapi ketika Elia ambil botol minum, ya tidak ada isinya. Lalu ketika Elia buka tempat makannya juga kosong. Nah, akhirnya adik-adik, dalam perjalanan itu Elia lapar dan haus sekali. Dan untungnya adik-adik, ternyata sudah dekat dengan Sarfat. Dan Elia bertemu dengan ibu yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu di depan gerbang kota Sarfat itu. Nah, adik-adik, tidak menunggu lama-lama lagi, Elia pun langsung menghampiri ibu itu. "Bu, tolong berikan aku air karena aku sangat haus." Lalu ibu itu pun pergi mengambilkan air. Tapi belum sempat pergi, Elia pun panggil lagi ibu itu, "Bu, tolong ambilkan aku sepotong roti juga karena aku sangat lapar." Nah, tapi adik-adik, apa yang dijawab oleh ibu itu? Ibu itu menjawab seperti ini, "Sesungguhnya kami juga tidak punya roti. Kami hanya punya sedikit minyak dan sedikit tepung untuk dibuatkan roti untukku dan untuk anakku. Setelah itu pun kami tidak punya makanan lagi." Lalu Elia pun bilang kepada ibu itu, "Ibu jangan takut. Tuhan telah berfirman bahwa jikalau ibu membuatkan roti, minyak dan tepung ibu tidak akan habis sampai hujan turun nanti." Nah, adik-adik, ibu itu pun juga taat. Ibu itu pergi ke rumah dan ia membuatkan roti untuk Elia. Lalu ia membuatkan roti untuknya sendiri dan ia membuatkan roti untuk anaknya. Dan ternyata adik-adik, benar apa kata Tuhan lewat Elia, bahwa tepung dan minyak ibu itu tidak habis-habis, cukup sampai nanti hujannya turun. Nah, adik-adik, di sini kita lihat bahwa Tuhan kita itu sangat hebat. Tuhan kita itu sangat luar biasa, ajaib. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan bisa sediakan buat kita. Apa yang menurut kita kurang, Tuhan yang cukupkan, bahkan lebih dari cukup. Nah, adik-adik, tapi mujizat itu bisa terjadi karena Elia dan ibu itu taat sama perintah Tuhan. Kita mau belajar dari Elia. Elia taat ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Sarfat. Dan ibu itu pun taat ketika Elia berkata bahwa Tuhan telah berfirman, roti itu tidak apa-apa dibuatkan untuk Elia, tepung dan minyaknya akan disediakan oleh Tuhan. Dan ibu itu pun membuatkan rotinya. Nah, adik-adik, kita pun mau belajar untuk taat. Siapa yang mau merasakan mujizat seperti ibu dan Elia itu? Nah, adik-adik, kalau kita mau mengalami mujizat, kita juga harus taat kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, perintah Tuhan itu bisa juga lewat orang lain. Sama seperti tadi, Tuhan memberikan perintah kepada ibu itu lewat Elia. Sama juga seperti kita, bisa aja Tuhan memberikan perintah lewat orang lain. Misalnya orang tua kita juga harus taat sama orang tua kita. Nah, adik-adik,
contohnya apa sih taat terhadap perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu apa aja sih? Contohnya, hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah orang tuamu. Lalu jangan mencuri, jangan berbohong. Nah adik-adik, kalau misalnya kita mau mendapatkan mujizat Tuhan, kalau kita mau disayang Tuhan, jangan lakukan hal-hal itu ya adik-adik. Jangan berbohong, jangan mencuri. Lalu kita selalu mengandalkan Tuhan atas apapun yang kita perbuat. Meskipun kita sedang susah, meskipun kita sedang senang, kita harus tetap dekat dengan Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab. Oke adik-adik, sekian cerita dari Cici. Sekarang kita mau sama-sama bersatu dalam doa lagi ya. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar cerita tentang Elia dan Ibu di Sarfat. Biarlah Tuhan kami mau belajar seperti mereka yang taat akan firman Engkau. Dan kami juga mau percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan menjaga kehidupan kami. Engkau Tuhan yang akan menyediakan apa yang kami perlukan karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka juga. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita hari ini sampai di situ. Jangan lupa minggu depan kita sama-sama kembali ibadah online ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.